Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan pada kami untuk mempresentasikan rancangan sistem reservasi aset dan fasilitas kantor terpusat. Perkenalkan, nama saya Tiara Inu Fitri dan rekan saya. Firdali Diasni. Hari ini kami akan menyampaikan konsep lengkap yang sudah kami siapkan, mulai dari latar belakang, mengapa sistem ini diperlukan, fitur-fitur utamanya, teknologi yang dipakai, sampai perincian RAB yang telah kami susun secara transparan dan efisien. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kondisi yang sering kami ketahui di banyak kantor adalah proses reservasi fasilitas masih dilakukan secara manual. Misalnya, untuk memesan ruang rapat, kendaraan dinas, atau peralatan seperti proyektor, biasanya dikoordinasikan lewat chat atau telepon. Yaitu metode manual seperti ini menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama ada double booking, yang kedua itu ada catatan pengguna yang jelas, yang ketiga itu ada waktu pegawai terbuang untuk koordinasi, yang keempat itu ada memantau aset yang sedang dipakai. Di sini karena itu kantor sebenarnya sudah sangat siap untuk beralih ke sistem digital terpusat yang lebih tertib, transparan, dan mudah dipantau. Dan selanjutnya, di sini ada proyek, yaitu tujuan proyeknya satu, meningkatkan efisiensi. Yang kedua itu ada optimalis penggunaan aset. Yang ketiga itu ada transparansi. Yang keempat itu ada akurat data. Yang kelima itu ada monitoring. Dan di sini selanjutnya ada fitur utama sistem, yaitu fitur utama sistem. Sistem ini dilengkapi fitur-fitur yang relevan dan mudah digunakan, yaitu dashboard pengguna. Itu menampilkan status reservasi, notifikasi, dan riwayat. Yang kedua itu ada kalender ketersediaan atau ketersediaan real time, yaitu menunjukkan hari atau tanggal yang kosong atau untuk atau sudah terpakai. Yang ketiga itu ada proses reservasi, itu formulir pemesanan dengan fasilitasi otomatis. Yang keempat itu ada manajemen aset dan ruangan, yaitu menambahkan edit kategori aset atau fasilitas. Yang kelima itu ada manajemen ruangan, yaitu kapasitas ruangan, foto fasilitas ruangan. Yang keenam itu ada notifikasi otomatis, yaitu notifikasi otomatis yaitu email dan pesan, konfirmasi pengingat dan pembatalan. Yaitu selanjutnya ada laporan dan analitik, itu rekapan penggunaan aset per bulan atau per tahun. Dan selanjutnya ada autentikasi penggunaan, yaitu login user atau admin bisa integrasi dengan SSO kantor. Yang terakhir itu ada riwayat reservasi, yaitu catatan lengkap penggunaan seluruh fasilitas. Dan selanjutnya ada estimasi waktu pengerjaan. Nah, untuk waktu pengerjaannya itu dari 4 sampai 6 minggu. Yang pertama itu analisis dan desain. Itu memerlukan waktu 1 minggu. Yang kedua itu ada pengembangan, yaitu memerlukan 2 sampai 3 minggu. Yang ketiga itu ada estimasi
testing, yaitu memerlukan 1 minggu. Yang keempat itu ada implementasi dan pelatihan, yaitu memerlukan 1 minggu. Dan selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya dan teknologi yang akan dipakai akan saya jelaskan di sini. Untuk RAB yang pertama itu ada biaya pengembangan sistem. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Di sini pada tahap ini kami melakukan wawancara dan memetakan alur kerja kantor. Di sini kami akan mematok biaya 1 juta rupiah. Lalu yang kedua ada desain UI UX. Untuk desain ini kami menggunakan Bootstrap sebagai framework utamanya. Bootstrap ini dia menyediakan banyak komponen siap pakai seperti tombol, tabel, card, form, dan juga layout grid. Karena itu desain bisa lebih cepat dan dan biaya ini bisa ditekan menjadi 1.500.000 saja. Lalu yang ketiga ada pengembangan backend. Backend-nya di sini kami akan menggunakan PHP atau Laravel. Laravel ini membantu kami membuat validasi bentrok jadwal, alur peminjaman, role user dan admin, pengiriman notifikasi, serta API ketampilan web. Laravel ini memang membutuhkan waktu coding lebih panjang karena di sinilah logika reservasi dibangun. Itulah kenapa komponennya yang paling besar, yaitu 3.500.000 di sini. Tapi dengan Laravel, sistem akan stabil dan mudah dikembangkan ke depannya. Lalu, yang keempat ada pengembangan front-end. Untuk front-end sendiri atau tampilan yang dilihat user itu kami menggunakan kombinasi HTML, CSS, Bootstrap, dan juga sedikit JavaScript. Di sini mencangkup pembuatan halaman dashboard, kalender reservasi, form pemesanan, dan juga halaman admin. Biaya ini sebesar 2.500.000 karena kami buat tampilan rapi, responsif, dan mudah digunakan oleh semua pegawai tanpa training yang rumit. Lalu yang kelima ada database. Di sini kami mematok harga 1 juta rupiah. Database ini kami menggunakan MySQL atau MariaDB. Keduanya sama-sama open source tanpa lisensi berbayar, sehingga hemat untuk kantor. Di sini di MySQL ini kami akan membuat struktur tabel peminjaman, tabel fasilitas, tabel ruangan, user dan admin, serta relasi antar data. Jadi karena database yang nggak terlalu kompleks dan menggunakan teknologi gratis, biayanya hanya 1 juta rupiah saja. Lalu yang keenam ada testing dan debugging. Di sini dilakukan untuk memastikan semuanya berjalan baik di berbagai skenario, seperti bentrokan jadwal, pemesanan berulang, login admin versus user, serta kestabilan kalender. Eh, Testing ini dilakukan manual dan internal tanpa alat testing premium. Di sini kami mematok harga 1 juta rupiah saja. Lalu yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasinya dibuat simpel seperti paduan user dan paduan admin, serta dokumentasi ini kami patok harganya sebesar 500.000. Jadi untuk total RAB yang pertama sekitar 11 juta rupiah. Lalu ada RAB yang kedua yaitu infrastruktur dan lisensi. Untuk ini yang pertama ada hosting service selama 1 tahun. Oh, hosting server ini kami mematok harga 3 juta rupiah. Karena kami memakai hosting cloud level menengah, bukan shared hosting murah. Hosting ini mampu menjalankan Laravel plus MySQL-nya dengan stabil. Jadi keuntungannya memakai hosting cloud level menengah ini uptime tinggi, akses cepat, lebih aman dari serangan dasar, support PHP dan database, juga cocok untuk aplikasi internal kantor. Lalu yang kedua ada domainnya, itu bisa .com atau .id, kami patok dengan harga 300.000 yang harga ini sesuai dengan standar pasar. Jadi kita pakai domain ini agar pegawai kantor dapat mengakses sistem dengan alamat resmi PT Bapak atau Ibu. Jadi untuk itu total RAB yang kedua sekitar 3.300.000 rupiah.
Lanjut ada RAB yang ketiga yaitu implementasi dan pelatihan. Yang pertama itu ada deployment system. Di sini mencakup harga 6 juta rupiah. Di deployment ini kita mencangkup instalasi Laravel di server, konfigurasi database MySQL, setup domain, SSL atau keamanan, pengujian real di server, serta optimasi performa. Deployment ini memang harus teliti supaya sistem benar-benar aman dan stabil. Itulah kenapa biayanya 6 juta rupiah. Lalu yang kedua ada pelatihan admin dan user. Di sini kita adakan dua sesi pelatihan. Yang pertama ada sesi admin dan juga sesi user. Di sesi admin ini itu mencangkup mengelola fasilitas, menyetujui pemesanan, dan juga melihat laporan. Sedangkan di sesi user, kami akan melakukan pelatihan cara memesan, cara melihat status, dan juga cara mengubah reservasi. Pelatihan dilakukan langsung, interaktif, dengan simulasi. Biayanya 5 juta rupiah sudah termasuk persiapan materi dan juga sesi tanya jawab. Yang ketiga ada dokumentasi tambahan. Di dokumentasi tambahan ini berupa video tutorial, modul ringkas, langkah penggunaan, dan juga mini troubleshooting. Jadi dengan dokumentasi tambahan ini, pegawai baru nanti bisa belajar sendiri tanpa perlu training ulang. Di sini kami mematok harga 3.500.000 rupiah. Jadi subtotal untuk RAB yang ketiga itu sebesar 14.500.000 rupiah. Lalu ada RAB yang keempat, yaitu RAB yang terakhir, yaitu maintenance dan garansi. Untuk yang pertama, garansi box 3 bulan, ini kami gratiskan. Jadi jika dalam 3 bulan pertama ada bug atau error, itu semua kami perbaiki dengan gratis. Lalu ada biaya tidak terduga, itu 10% dari total yang pertama, yaitu 1.100.000. Jadi RAB yang terakhir ini subtotalnya 1.100.000. Sehingga jika di total 4 RAB ini sebesar 29.900.000. Demikian pemaparan lengkap mengenai sistem reservasi ini. Semua biaya disusun efisien, teknologisnya stabil, dan fiturnya disesuaikan secara langsung dengan kebutuhan kantor. Kami berharap sistem ini dapat meningkatkan efisiensi, keteraturan, dan transparansi pemakaian fasilitas kantor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa kalau di mute. Nggak Biar deh apa-apa. pas.